Jika ada sampah, otomatis ada lalat yang berkerumun di sampah tersebut. Kita analogikan pada diri kita. Jika dalam diri kita itu menyimpan file-file negatif, yaitu sampah, maka lalat itu akan terus ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat SKK Santri KBRA Kalteng, dimanapun Anda berada, mari kita tetap olah hati dengan berselawat kepada Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa diyaiha وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyir rahmah wa syafi'il ummah muballighin nubuwati war risalah waj'alna wa ashabar ruqyati wa hadhihi al ummah marzuqina bis sihhati was salamah was sa'adati war rabitah fid dini wad dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Sahabat-sahabatku sekalian, saudara-saudaraku sekalian, keluarga besar Ruqyah Aswaja, mudah-mudahan kita tetap senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan jasmani maupun rohani, dan tidak lupa pula khususnya buat guruku tercinta Kiai Ahmad bin Rasyidi, mudah-mudahan beliau senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan jasmani maupun rohani, dan kita semuanya tetap satu langkah bersama sang guru. Baik sahabat, kali ini saya akan membahas atau kita mengevaluasi tentang banyaknya penanganan atau pertanyaan-pertanyaan dari saudara-saudara kita. Ada sebagian praktisi ketika menghadapi suatu kasus yang mana kasus tersebut kaitannya dengan jin yang sulit untuk keluar, dibacakan ayat-ayat ruqyah tetap ngeyel, membandel, tidak mau keluar dari tubuh pasien. Pada video-video sebelumnya yang saya upload sudah saya bahas juga mengenai kenapa jin bandel untuk dikeluarkan. Padahal dari sahabat saudara praktisi pernah menyampaikan, dibacakan ayat-ayat ruqyah sudah, dibacakan fakus sihir juga sudah, dan semua mungkin teknik-teknik yang dipakai sudah, tetap tidak bisa untuk mengeluarkan si jin tersebut. Ini pada saat ini saya akan membahas lebih mengerucut lagi, karena saya beberapa kali menemukan, 7 kali, insya Allah 7 kali saya menemukan atau penanganan yang kaitannya dengan jin yang membandel, susah untuk dikeluarkan. Baru saja tadi malam saya menangani kasus yang serupa, bandel untuk dikeluarkan. Pada yang sebelum-sebelumnya ada praktisi saudara kita di daerah Jawa Tengah, kabupatennya tidak perlu saya sebutkan, masih saudara kita juga, keluarga besar Ruqyah Aswaja. Ini kaitannya dengan jin nasab atau jin keturunan. Si jin tersebut diruqyah, si markis tersebut diruqyah sudah sampai 6 kali diruqyah. Jin tersebut tetap membandel dan tidak mau keluar. Nah, ini langkah yang pertama sebenarnya yang kita lakukan adalah diagnosa. Jika diagnosa dari awalnya kurang tepat, maka penanganan ke belakangnya juga ambiar, susah. Jadi kita untuk diagnosa itu harus lebih teliti lagi. Tanyakan si pasien untuk jujur, lebih terbuka lagi kepada kita. Nah,
setelah dilakukan proses ruqyah 6 kali oleh saudara yang praktisi di Jawa Tengah ini, insya Allah angkatan 7, beliau mudah-mudahan menonton video ini. Kemudian beliau sharing bersama saya bahwa proses ruqyah tersebut sudah 6 kali. Ketika mencoba untuk diruqyah, untuk mengeluarkan si jin tersebut, jin keturunan tersebut, si pasien ini merasa kehilangan. Artinya apa? Artinya di dalam dirinya, di dalam hatinya masih belum ikhlas untuk melepaskan jin tersebut. Nah, ini hasil dari diagnosa awal. Nah, setelah dilakukan proses penanganan ruqyah selama 6 kali itu, nah ternyata si pasien merasa kehilangan, artinya dia masih belum ikhlas atau belum pasrah untuk melepaskan jin tersebut. Nah, inilah yang membuat jin tersebut membandel, ya, membuat jin tersebut membandel untuk dikeluarkan. Nah, bagaimana solusinya? Tentu setelah diagnosa, melakukan diagnosa seperti ini, kemudian kita tetap dari hati ke hati menyampaikan kepada si marki untuk menguatkan bahwa menjelaskan bahwa kita harus lebih pasrah lagi, lebih ikhlas lagi. Tetap kita mengutamakan olah hati dengan santun agar si pasien mudah untuk mengeluarkan jin tersebut ketika dilakukan proses ruqyah. Nah, setelah melakukan proses olah hati, boleh kita tunjang dengan hipnu ruqyah. Kenapa dilakukan hipnu ruqyah? Karena saya juga 7 kali menemukan kasus yang hampir serupa. Ternyata di dalam diri pasien itu masih ada file-file negatif yang tersimpan di alam bawah sadarnya. Kenapa demikian? Setelah mendalami diagnosa lebih dalam lagi, ternyata si pasien ini pernah sakit dan berobat kemana-mana, bahkan pernah mendatangi dukun, sehingga tidak membuahkan hasil, merasa kecewa dan putus asa. Ini juga menjadi salah satu pemicu menjadi sampah atau file negatif. Nah, ketika kita menemukan masalah semacam ini, maka fokus kita adalah pada sampah. Analoginya seperti ini. Jika ada sampah, otomatis ada lalat yang berkerumun di sampah tersebut. Kita analogikan pada diri kita. Jika dalam diri kita itu menyimpan file-file negatif, yaitu sampah, maka lalat itu akan terus ada. Nah, fokus kita itu untuk membuang sampah tersebut. Bagaimana caranya? Jika sampah tersebut kita buang, maka lalat-lalat tersebut akan ikut sampah. Lalat tersebut kita analogikan sebagai jinnya. Nah, jadi begitu. Ya. Fokus kita pada sampah, bukan pada lalat. Ya, jadi bagaimana caranya kita membuang file negatif yang tersimpan di alam bawah sadar si marki. Nah, yang dilakukan pada waktu itu dengan cara hipnu ruqyah yang sudah diajarkan kiai. Nah, untuk membuang file-file negatif yang sebagai pemicunya yaitu merasa kecewa, putus asa, sakit hati berlebihan, kemudian cemas berlebihan, takut. Itu ciri-cirinya ketika ada file sampah negatif yang masih ada tersimpan di alam bawah sadar. Nah, setelah dihipnoterapi, dibuang file sampahnya, ya, di hipnu ruqyah, tentu memasukkan sugesti-sugesti positif yang digabungkan dengan Al-Quran dan sholawat. Ya, di skripnya sahabat-sahabat boleh dipelajari yang sudah dikasih kiai bukunya. Nah, setelah kita membuang sampah tersebut,
maka alhamdulillah mudah sekali untuk mengusir si lalat tersebut karena sampahnya udah nggak ada. Otomatis lalat tersebut ketika kita usir, dia hinggap di sampah yang kita buang. Itu hinggap di sampah yang kita buang. Itulah pikiran-pikiran yang negatif itu menjadi pemicu kenapa jin tersebut bisa bandel untuk keluar dari tubuh pasien. Ya, selama penanganan seperti itu yang saya temui. Nah, tentu olah hati juga tetap kita utamakan juga setelah selesai, baik sebelum ruqyah ataupun setelah meruqyah. Jadi hipnoruqyah itu sebagai penunjang untuk membuang file-file sampah jika kaitannya seperti itu. Ada lagi yang saya tangani pada waktu itu, pasien mengalami sedih. Dia merasa ada yang ngikutin. Dia merasa ada yang menyihir dia. Dia merasa ada, pokoknya di pikirannya negatif aja terus. Nah itu jadi sampah, jadi pemicu untuk membuang si jin tersebut jadi bandel gitu loh. Jadi pemicu. Sehingga ketika dilakukan hipnoruqyah, sampahnya dibuang, maka lalat tersebut ikut pada sampah yang kita buang. Alhamdulillah dengan izin Allah diberikan kemudahan. Itu. Jadi sahabat-sahabat boleh dicoba. Jangan lupa diagnosanya dari awal ya, jangan sampai harus teliti juga. Kenapa pasien bisa mengalami seperti itu? Banyak pasien-pasien ketika terjadi kesurupan menyatu dengan karakter buruknya, ini juga ada kaitannya dengan sampah atau file negatif yang tersimpan di alam bawah sadar si Marki. Itu yang banyak saya temukan di lapangan. 7 kali saya menemukan itu. 7 kali. Baru saja kalau nggak salah ini hari apa ini? Kemarin malam saya menangani pasien yang dia jinnya itu menyatu dengan karakter buruk si pasien itu, sehingga atau mental si pasien lemah. Nah itu perlu kita kuatkan. Penguatannya olah hati dan hipnoruqyah. Itu penguatannya. Jadi fokus kita kalau sudah bertemu dengan kasus yang semacam itu adalah pada sampah, bagaimana caranya kita membuang sampah. Ya, membuang sampah biar tidak dihinggapi oleh si lalat. Jika kita fokusnya pada si lalat tersebut kita usir, maka dia terbang akan hinggap lagi, terbang akan kembali lagi. Itulah. Kalau kita fokusnya pada jin, maka jinnya kita buang keluar, bisa balik lagi. Bahkan masih tetap di situ aja nggak mau keluar, ya kan? Karena ada file sampah tersebut. Intinya ada pikiran negatif yang masih tertanam di alam bawah sadarnya. Itu yang menyebabkan susah. Ya, hatinya juga masih dongkol, gondok, atau mentalnya lemah. Nah, penguatannya dengan olah hati dan penunjangnya adalah hipnoruqyah. Tuh. Alhamdulillah dari 7 kasus yang saya temui, yang saya tangani, semuanya dengan izin Allah, berkah ilmu yang diberikan oleh kiai, alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. 7 menemukan kasus yang semacam itu. Salah satunya teman praktisi yang ada di Jawa Tengah itu. Ada tentu bukan semua kasus ya, bukan semua kasus, tapi pada kasus-kasus tertentu juga misalkan dengan kasus dengan kaitannya sihir, itu tentu sampahnya kita cari yaitu buhul. Nah, buhul itu karena yang sering diaktifkan oleh si dukun. Nah, kalau selama buhul itu masih ada, maka jin itu akan membandel. Selama buhul itu belum kita hancurkan, maka jin itu akan terus membandel. Hilang datang lagi, pergi datang lagi, diaktifkan terus sama si dukun. Tapi kalau kasus yang kaitannya bercampur emosi dengan si pasien, karakter buruknya menyatu dengan pasien, ini yang perlu kita buang. Kita ajak untuk berpikir selalu berhusnudzon, melakukan pendekatan
dari hati ke hati, insya Allah dengan izin Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi walaupun dibaca ayat ruqyah, hapus sihir dan lain sebagainya, karena si pasien tersebut masih menyimpan itu file negatif tuh. Nah, jika file negatifnya sudah kita buang dengan olah hati hipnu ruqyah, kemudian kita olah hati lagi, lanjut dengan ruqyah, nah, insya Allah jinnya, sampahnya sudah dibuang, kita bakar, maka lalat-lalat tersebut akan ikut sampah yang sudah kita buang. Nah, jadi logikanya seperti itu ya, lakukan hipnu ruqyah, olah hati dan hipnu ruqyah. Dan jangan lupa diagnosa itu sangat penting. Jangan sampai diagnosanya, kalau diagnosanya dari awal itu kita salah, kurang tepat, tidak teliti, maka kebelakangnya pun ambiar gitu, kebelakangnya pun ambiar. Nah, mudah-mudahan ini jadi tambahan untuk para sahabat sekalian, saudara-saudaraku, keluarga besar Ruqyah Aswaja, ketika menemukan kasusnya yang jin membandel itu, banyak saya temukan di lapangan itu, rata-rata semuanya menyimpan file negatif, yang selalu berpikir negatif, tertanam di alam bawah sadarnya, atau punya masa lalu yang nggak enak, itu sama, intinya belum ikhlas. Jika kita sudah menanamkan ke alam bawah sadarnya file positif, husnuzon, insya Allah semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan jadi tambahan ketika kita menemukan kasus yang seperti itu. Jika sahabat ingin sharing saja, ya silakan, kita saling sharing lah ya. Jika memang ini bertentangan, silakan sahabat kritik dengan kritik yang membangun tentunya ya, dan kritik yang membangun. Silakan mau minta nomor telepon atau nomor WA saya ada, silakan komen di kolom komentar ya. Ini itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, jadi tambahan ilmu untuk kita mengambil barokahnya kiai, manfaat barokah di dunia wal akhirah. Tetap satu langkah bersama sang guru. Salam KBRA, salam satu jiwa, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.